Ingat lagu Pina Panduwinata, September Ceria. Kita ganti ya, sekarang jadi Oktober Ceria. Rakyat Indonesia di bulan Oktober ini dipersaksikan dengan dua peristiwa penting. Awal Oktober 2024, pelantikan 570 anggota DPR RI yang baru. Periode 2024-2029. Plus pelantikan senator, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang baru, yaitu periode 2024-2029. Dari 570 anggota DPR RI yang dilantik, ada yang wajah lama, ada juga yang wajah baru. Nah, namun dari keseluruhan, nah ini apakah rakyat Indonesia itu bangga akan wakil-wakil yang telah mereka pilih, karena semuanya memamerkan barang-barang branded, barang-barang mewah. Dan sebagian besar juga dari kalangan pengusaha besar, juga artis ibu kota atau artis nasional. Jadi saya mengucapkan selamat untuk para wakil rakyat yang pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin diambil sumpahnya untuk menjadi anggota Dewan Legislatif atau anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, periode 2024-2029. Tentu itu semuanya adalah hasil pilihan rakyat Indonesia. Nah, apakah nanti anggota DPR RI itu bisa menyuarakan kepentingan dan penderitaan rakyat atau konstituen yang telah memilih mereka atau tidak? Jadi saya berharap ya rakyat bahagia dan gembira melihat wakil-wakilnya dilantik ya. Bukankah itu pilihan rakyat semuanya, ya kan? Jadi dalam kampanye mulai tahun 2023 hingga Februari 2024, masyarakat sudah diperkenalkan oleh para calon anggota DPR RI. Ya, itu. Nah, apakah masyarakat memilih karena sudah mengenal orangnya, mengenal programnya, atau memilih karena amplopnya berisi 200.000, 300.000, 500.000, tidak sedikit yang membayar mahal. Kemudian setelah terpilih mereka melupakan masyarakat yang telah memilihnya, yaitu resiko dari masyarakat yang telah memilihnya, gitu kan? Bukankah pemilihan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang kemarin itu bukan yang pertama kali. Kita ini ikut pemilu itu udah belasan kali ya. Di zaman pasca reformasi saja itu kita sudah yang kelima kali. Tahun 99, 2004, 2009, 2014 dan juga 2019. Jadi 2024 itu udah yang ke-6 kali kalau kita hitung sejak tahun 99. Kalau dihitung zaman Pak Harto, lebih banyak lagi. Jadi udah bisa belasan kali. Nah, jadi masyarakat kan sudah tahu ya. Kalau memilih karena uang, maka biasanya para calon anggota DPR RI itu begitu terpilih mereka tidak kembali lagi karena merasa sudah membayar. Tapi jadi nanti mereka akan datang lagi biasanya 1 tahun sebelum pemilu atau sebelum pencoblosan suara. Ya, itu pun terkadang tidak datang menemui warga.
kampung halaman warga, tetapi datang orang-orangnya, tim suksesnya yang membawa banner, membawa kalender, membawa kaos, membawa bendera dan amplop. Nah, amplop-amplop inilah yang merusak sistem demokrasi. Demokrasi yang harusnya bahagia, berbiaya murah, karena budaya korup oleh calon-calon anggota DPR yang tidak mau cawe-cawe atau tidak mau capek-capek turun ke masyarakat, ketemu langsung kepada warga, menyampaikan visi misi dan program serta janji-janjinya. Jadi hanya memudahkan saja, mengirim uang dan kalender, setelah itu berharap dipilih. Nah, kalau masyarakat memilih seperti itu, ya sudah resiko. Kalau anggota DPR yang sekarang duduk di DPR, duduk kursi empuk dengan segala macam fasilitasnya, itu siap melupakan kawan-kawan semuanya, melupakan masyarakatnya. Jadi itu resiko yang diambil oleh masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau anggota DPR RI yang baru dilantik itu tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, ya itu resiko lah karena masyarakat sudah memilihnya, gitu kan. Kalau sampai nanti benar-benar tidak memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, itu menjadi pelajaran berharga harusnya. Sehingga di pemilu 2029 tidak lagi asal pilih, tapi pilihlah calon anggota DPR RI yang serius mau membela kepentingan rakyat atau warga yang telah memilihnya, mau memperjuangkan aspirasi dan betul-betul bisa mensejahterakan gitu. Karena itu pilih mereka yang bukan mau menyebar uang ya, tapi mau ketemu langsung, mendengarkan keluhan masyarakat, mencatat, kemudian juga menyampaikan visi misinya, program-programnya, dan nanti kalau sudah terpilih siap menerima kedatangan warga yang telah memilihnya. Siap bertanggung jawab dan siap juga nanti memberikan uang aspirasi dan uang aspirasinya itu kepada warga baik dalam bentuk program pembangunan ataupun program-program yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi sebagian kawan-kawan saya bilang pesimis dengan anggota DPR yang baru, gitu kan? Karena banyak artis, lihat pendidikannya dan sebagainya. Ya mau pesimis optimis, yaitu pilihan warga, pilihan rakyat, ya kan? Rakyat suka nggak suka itu pilihan rakyat, seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat buat para anggota DPR RI yang sudah dilantik menjadi anggota DPR RI. Selamat juga kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada warga yang telah memilih calon-calon anggota DPR RI yang kemarin dilantik ya. Cantik-cantik, tasnya mahal-mahal, terus juga bukan tidak mungkin mobilnya pun mewah-mewah gitu kan. Bahkan kawan-kawan saya mencatat sebagian besar pengusaha ya. Ya kalau untuk terpilih harus bayar kepada masyarakat 200.000, 300.000 per orang, ya tentu dibutuhkan modal yang besar ya. Saya punya kawan yang terpilih jadi anggota DPR. Saya tanya, habis berapa? Habis 15 miliar. Wah, Masya Allah. Ada habis berapa? Habis 25 miliar. Lah, calon anggota DPR RI yang punya uang 15 miliar siap tidak terpilih, apalagi yang sudah mengeluarkan uang sampai puluhan miliar, ya berarti memang kalangan pengusaha, ya kan? Kalau seperti saya sebagai dosen dan konsultan, ya saya belum punya lah uang 5 miliar ke atas, apalagi puluhan miliar hanya untuk dikorbankan kepada warga gitu kan, untuk supaya terpilih gitu. Dan itu juga bukan tipe saya untuk bisa terpilih harus nyogok masyarakat. Bukan tipe saya. Jadi tipe saya adalah saya datang kepada warga, meyakinkan ini loh saya masyarakat, bagian dari masyarakat Kabupaten Bogor, karena saya juga kelahiran Bogor. Ini program saya bersungguh-sungguh ingin menjadi wakil dari masyarakat Kabupaten Bogor di tingkat nasional,
memperjuangkan aspirasi, membela kepentingan warga, dan siap memperjuangkan apa yang diinginkan oleh warga. Sebagai dosen, pantang buat saya sogok menyogok, ya. Karena sogok menyogok adalah bagian dari korupsi. Kalau untuk terpilih menjadi anggota DPR RI saja sudah menyogok, berarti sudah korupsi, maka bukan tidak mustahil nanti begitu terpilih menjadi anggota DPR RI-nya, ya pertama kalau dia habis 25 miliar, maka dia harus mengembalikan uang sebanyak 60 miliar. Loh kok bisa lebih besar? Iyalah, 20 miliar itu uang yang telah dikorbankan untuk bisa terpilih. Kemudian 25 miliar lagi adalah modal untuk supaya terpilih lagi di periode 2029 2034, ya kan? Itu yang 10 miliar lagi ya keuntungannya lah, kan namanya juga pengusaha. Harus kalau dia keluar 30 miliar, maka dia harus memperoleh 70 miliar. Seperti itulah. Ya, namanya juga pengusaha. Nah, lalu kapan uang itu kembali untuk warga? Ya kan katanya kata anggota DPR terpilih, lah kan kami sudah bayar di awal seperti di ijon. Nah, jadi ini pelajaran yang penting buat warga kalau ingin punya anggota DPR RI yang benar-benar mewakili aspirasi warga, yang betul-betul bisa memperjuangkan kepentingan warga, yang bisa mewakili aspirasi, ya. Ya jangan pilih mereka yang nyogok 300.000, 150.000, apalagi cuma nyogok 50.000, ya. Udah yakin lah kalau udah berani nyogok, maka analisa saya begitu mereka terpilih, mereka tidak akan mau datang lagi untuk menemui warga, membela kepentingan, mendengarkan dengan seksama apa sih kebutuhan warga. Seperti itu. Kalau yang sungguh-sungguh ya pasti dia tidak mau nyogok, ya. Karena dengan calon anggota DPR yang tidak menyogok itu berarti calon anggota DPR RI itu atau caleg itu menghargai warga, suara warga itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar 300.000 atau 500.000. Nah, jadi buat warga tolong dicamkan. Agama melarang kita menerima uang korupsi. Agama juga melarang kita sogok menyogok. Dalam agama Islam, baik yang menyogok maupun yang menerima uang sogokan itu nanti sama-sama masuk neraka. Nah, mau hanya karena uang 150.000, 300.000, 5 tahun masa depan kita tidak diperhatikan. Ada uang aspirasi, ada uang reses yang harusnya dikembalikan oleh warga, itu tidak dikembalikan oleh anggota DPR RI kepada warga. Karena warga telah memilih, warga telah mengantarkan 570 orang anggota DPR RI ke gedung parlemen dengan segala macam fasilitasnya, VVIP. Gitu. Bayangkan, dari nomor polisi mobilnya aja udah berbeda loh. Antara nomor polisi anggota DPR RI dengan kita sebagai rakyat biasa. Nah, karena itu warga berani bertanggung jawab. Telah memilih mereka, silakan minta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Dan tentu saja sebagai warga Indonesia, saya berharap 570 anggota DPR RI yang kemarin dilantik itu bisa benar-benar bertanggung jawab dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh warga, oleh rakyat Indonesia. Apalagi semua anggota DPR RI itu banyak mendapatkan gaji yang cukup besar. Kabarnya gajinya saja 60 juta per bulan. Tunjangan rumahnya 50 juta per bulan. Belum uang reses, belum uang aspirasi, belum uang perjalanan dinas, uang telekomunikasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau uang segitu dikumpul-kumpulkan, apakah bisa mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan sebanyak 25 miliar? Ya wallahu alam gitu kan. Ya paling nanti main, ya begitulah gitu kan. Saya tidak ingin menyebutkan orang-orang, seperti saya sih tahu ya kan. Jadi namun demikian saya berharap anggota-anggota DPR RI yang sudah dilantik itu bisa menjaga amanah. Bisa bekerja dengan serius, bisa bekerja dengan sungguh-sungguh.
tolong perhatikan kepentingan rakyat, kepentingan warga, tolong perhatikan kemajuan daerahnya. Kalau daerah masih tertinggal, tolong perhatikanlah, gitu kan. Kalau jalan yang banyak jalan yang masih berlubang, jalan tanah, ya tolong perhatikanlah. Karena bedalah suara anggota DPR RI dengan suara rakyat biasa. Suara anggota DPR RI menyampaikan kepada Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, kepada Bupati, dan kepada Gubernur itu pasti didengar. Jadi tolong perhatikan apa kebutuhan warga, apa aspirasi warga, apa permasalahan warga. Tolong diperhatikan. Jangan hanya ngurusin tingkat nasional, tapi kepentingan warga yang telah memilihnya dilupakan. Sekali lagi selamat buat kawan-kawan anggota DPR RI yang telah dilantik. Selamat buat saudara-saudara saya, warga dan rakyat Indonesia, calon-calon yang mereka telah pilih, baik karena uang, karena sembako, ataupun karena memang pilihan sesuai hati nuraninya, akhirnya calon yang didukung masuk ke DPR. Sementara buat calon anggota DPR yang belum terpilih, sing sabar. Ladang amal itu masih banyak. Tidak hanya untuk anggota DPR saja, ya, menjadi dosen, menjadi pekerja sosial, menjadi pegawai biasa, jadi pengusaha tanpa harus duduk jadi anggota DPR RI. Insya Allah kita bisa terus berbakti kepada rakyat, kepada warga. Niatkan karena Allah itu juga punya nilai ibadah yang tinggi, dan insya Allah masuk surganya lebih cepat dibanding anggota DPR yang menerima banyak fasilitas dan nanti dihitung apakah dia bisa menjalankan amanah atau tidak. Sementara buat warga yang telah memilih calon anggota DPR RI namun calon anggota DPR RI tidak terpilih, saya ucapkan selamat juga. Berarti Bapak Ibu yakin saya memilih bukan karena uang, ya. Insya Allah calon yang Bapak Ibu pilih cepat atau lambat bisa menjadi anggota DPR RI dan bisa tetap menjadi wakil Bapak Ibu yang siap membantu Bapak Ibu semuanya. Ya, sampai ketemu lagi.